Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Jamanani dari kelompok 6. Akan menyampaikan hasil tugas kami dengan berjudul Peran Pustakawan pada Perpustakaan Anak dan Remaja. A. Peran pustakawan dalam menumbuhkan minat baca. Telah banyak program atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya menumbuhkan minat baca masyarakat di Indonesia. Namun bagaimana hasilnya masih belum dapat dirasakan dan masih jauh dari harapan. Pustakawan dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat dewasa ini tidak hanya bertumpu pada apa saja yang pernah diterapkan dalam mengelola informasi dan bahan pustaka yang dimiliki saja. Kemudian menunggu pengguna yang datang dan tidak melengkapi sama perpustakaan dengan teknologi informasi yang mutakhir dan perpustakaan yang tidak proaktif. Ratna Ningsi dalam Koswara 1998 menyatakan peran proaktif pustakawan berkaitan dengan upaya menumbuhkan minat baca masyarakat sejak dini. Memang utamanya dilakukan oleh pustakawan yang bekerja di perpustakaan yang melayani anak-anak. Pustakawan harus mampu mengajar, membimbing serta memberi contoh pada anak-anak antara lain. 1. Menata ruang baca anak sedemikian menarik, menyenangkan dan nyaman baik untuk kemudahan akses maupun interiornya agar anak tertarik untuk datang melihatnya. 2. Mengenalkan buku-buku gambar dan bacaan apa saja yang baik dan sesuai dengan jenjang usia dan pendidikan kelompok anak yang dibimbingnya. 3. Bercerita dari buku-buku yang baik dengan teknik yang menarik. Untuk anak yang sudah dapat membaca tidak perlu sampai selesai ceritanya. 4. Melatih anak untuk mencatat hal-hal yang menurut mereka menarik. 5. Menginstruksikan pada anak untuk menukar catatan atau cerita antar kelompok, kemudian masing-masing kelompok membacakan bagi kelompoknya. 6. Melatih mereka untuk membuat catatan harian secara rutin tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. 7. Pustakawan dalam melakukan bimbingan dan latihan ini secara teratur, terjadwal dan waktunya cukup. Haji Suekarman Kortosedono mengumumkakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan minat baca pada masyarakat, khususnya pada anak. 1. Tersedianya pilihan yang luas atau bahan bacaan anak. 2. Tersedianya buku-buku anak di rumah, di sekolah, perpustakaan maupun toko buku. 3. Seleksi yang dilakukan oleh pustakawan untuk atau atas nama kebutuhan anak-anak. 4. Terjadinya waktu dan kesempatan anak-anak untuk membaca. 5. Kebutuhan dan kemampuan pribadi dari anak-anak itu sendiri. Faktor-faktor tersebut harus diperhatikan oleh pustakawan dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi terhadap pengguna, kerana dengan cara tersebut akan dapat mempengaruhi pertumbuhan minat baca dan masyarakat khususnya bagi anak-anak. Mastin Harjoprokosa mengemukakan bahawa pustakawan berperan sebagai pembina dalam hal memberi informasi tentang koleksi atau bahan bacaan, menggunakan koleksi atau bahan bacaan, minat baca dan penulisan atau sinopsis, pemilihan buku yang sesuai dengan kebutuhan usia anak. Dari beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan adanya peran besar pustakawan dalam rangka menemukan minat baca dalam masyarakat, khususnya bagi anak-anak. Hanya itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang selanjutnya itu B. Peran pustakawan dalam pemanfaatan layanan anak dan remaja. Definisi layanan anak. Misi pada layanan anak di perpustakaan umum adalah memberikan pelayanan kepada anak selanjutnya sebagai sentral informasi, perlahan pengenalan keberagaman budaya daerah yang bisa diperoleh dapat memberikan peningkatan terhadap kemampuan anak dalam mengakses informasi. Sedangkan menurut Colin, layanan anak merupakan jenis pelayanan umum diberikan kepada anak-anak dimulai dari anak sebelum sekolah dasar sampai tingkat selepas sekolah dasar atau setidaknya sampai tingkat sekolah dasar. Selanjutnya dari deskripsi di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwasannya perpustakaan sekolah adalah bagian dari perpustakaan anak. Sebab pada perpustakaan sekolah ini merupakan kelompok anak-anak pada usia sekolah dasar. Selanjutnya kegiatan layanan anak. Tujuan pokok utama layanan anak iaitu menghimpun
menghimpun koleksi bahan pustaka tercetak maupun tidak tercetak. Pemberian penyajian yang dapat memikat minat anak dapat dipahami dalam menggunakannya. Selanjutnya B. Pemberian penampingan kepada anak untuk memilah sumber informasi tercetak serta koleksi pustaka lain menurut usia anak. C. Meningkatkan dan menumbuhkan dan memupuk kecintaan anak terhadap membaca serta memberikan pendidikan kepada anak agar anak menjadi mandiri. D. Memperhatikan berbagai sumber yang disediakan oleh perpustakaan. F. Memiliki peran kegiatan sosial di tengah masyarakat demi mensejahterakan anak. Yang selanjutnya itu pustakawan layanan anak. Pustakawan terbagi atas beberapa macam, di antaranya ialah pustakawan pada layanan anak. Berdasarkan pendapat Lev Clark yang dikutip oleh Suci Lestari, pustakawan anak merupakan pustakawan yang mempunyai tanggungjawab yang dalam meningkatkan serta mempersiapkan pelayanan serta menyiapkan koleksi untuk anak-anak. Selanjutnya B. Dongeng futuristik modern. Dongeng futuristik atau dongeng modern disebut juga dengan dongeng delusi fix. Dengan dongeng futuristik modern ini lazimnya menceritakan sesuatu yang bersifat dramatis. Misalkan tokohnya mendadak hilang, menceritakan tentang masa depan, misalnya bumi abad 30. Dongeng pendidikan. Dongeng pendidikan ialah dongeng yang memfasilitasikan dengan sebuah target pendidikan bagi dunia anak-anak. Contohnya mengunggah sikap hormat kepada orang lain yang lebih tua. Selanjutnya fabel. Fabel merupakan dongeng menceritakan aktivitas binatang yang dideskripsikan bisa berbicara layaknya manusia. Selanjutnya dongeng sejarah. Dongeng sejarah eratnya kaitannya dengan kejadian masa lampau. Dongeng ini memiliki tema kepahlawanan, misalnya kisah-kisah para sahabat Rasulullah SAW. Misalnya dongeng terapi. Dongeng terapi lazimnya dipersembahkan bagi anak-anak yang sedang sakit. Dongeng terapi ini tujuannya untuk memberikan semangat kepada anak-anak agar anak melupakan kesedihan dan memikirkan penyakitnya. Untuk itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.